Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, di bulan yang baru ini kita juga akan mempelajari materi baru. Namanya teks eksposisi. Apa itu? Penasaran? Yuk lanjut. Banyak peristiwa yang terjadi setiap hari, yang sering sekali mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah persoalan lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pengolahan sampah, kerusakan ekosistem, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut membutuhkan penyelesaian. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kalian dapat menyajikannya dalam sebuah teks eksposisi. Jadi, apa sebenarnya teks eksposisi tersebut? Kalian bisa melihat pengertiannya pada slide ini. Jadi, kata eksposisi berasal dari bahasa Latin yang berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Eksposisi merupakan paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Jadi, masalah-masalah tadi yang dijelaskan seperti masalah lingkungan hidup itu dijelaskan, dipaparkan dalam bentuk teks eksposisi. Lanjut, agar kalian lebih memahami tentang eksposisi, kalian harus tahu ciri-cirinya. Yang pertama adalah penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Penulis tidak berusaha membangkitkan emosi pembaca. Jadi, ketika kalian menulis tentang teks eksposisi, kalian tidak boleh baper alias bawa perasaan. Selanjutnya, gaya penulisan informatif. Uraian objek jelas, penulis teks eksposisi ingin menambah pengetahuan pembaca dan memberi informasi sejelas-jelasnya. Selanjutnya, teks memuat fakta. Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat rumusan agar informasi yang disampaikan lebih konkret atau nyata. Jadi, kalian hanya boleh menulis yang berupa fakta, kenyataan. Kalau berita tersebut atau peristiwa tersebut masih sebuah isu atau hanya gosip, kalian tidak boleh menulisnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang membentuk teks eksposisi, yaitu ada dua. Yang pertama, gagasan, yang kedua, fakta. Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, ataupun bujukan. Sementara itu, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga diharapkan informasi tersebut lebih meyakinkan pembaca. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah teks identifikasi. Eksposisi identifikasi merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Dengan menyebutkan ciri suatu objek, diharapkan pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Misalnya contohnya tentang apa itu jahe, ciri, manfaat, dan sebagainya. Agar lebih memahaminya, kalian bisa melihat slide. Jenis selanjutnya adalah klasifikasi. Teks klasifikasi merupakan sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Bisa berupa barang, sesuatu, atau gagasan yang dikenal melalui pengalaman dapat tersusun secara sistematis. Klasifikasi merupakan suatu metode untuk menempatkan hal atau benda dalam satu kelompok,
sehingga dapat diketahui hubungan antar hal atau antar benda dalam kelompok tersebut. Untuk contohnya, kalian bisa lihat pada slide. Lanjut, jenis yang berikutnya adalah ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum. Penulis akan menjelaskan suatu gagasan secara jelas, sehingga pembaca tidak kebingungan dalam memahami gagasan tersebut. Gagasan umum memerlukan ilustrasi atau contoh konkret. Dalam eksposisi, contoh-contoh tersebut tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat, tetapi dipakai untuk menjelaskan dan menegaskan ide gagasan dan maksud penulis. Untuk contohnya, kalian bisa lihat pada slide. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi yang dimaksud adalah pernyataan untuk menjelaskan sesuatu hal ataupun benda yang berfungsi agar orang memahami istilah tersebut. Untuk contohnya, kalian bisa lihat di slide. Selanjutnya, teks eksposisi perbandingan. Di sini maksudnya adalah menjelaskan perbedaan atau persamaan dua hal yang sedang dibandingkan. Untuk contohnya bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya adalah teks eksposisi proses. Maksudnya adalah teks ini menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu yang berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Untuk contohnya kalian bisa lihat pada slide. Terakhir adalah teks eksposisi kausal atau analisis. Jadi, teks ini adalah memaparkan tentang hubungan sebab akibat peristiwa tersebut. Setiap peristiwa pasti ada penyebabnya sehingga mengakibatkan ini. Misalnya, pohon-pohon ditebang mengakibatkan saat musim hujan banjir datang. Seperti itu sederhananya. Baiklah, dengan berakhirnya slide ini, maka berakhir pula materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan oleh ustazah. Semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.